perbincangan nanti di rumah. Petani itu sebenarnya bukan biaya produksi pupuk atau obat yang mahal, tapi biaya pengolahan tanah. Tenaga kerja apa Tenaga kerja. Kuncinya tenaga kerja. Iya. Makanya tenaga kerja itu harus bisa disiasati ya. Kalau dari satu wilayah, sampan katakan di wilayah sampan ada 5 orang gitu ya. 5 orang itu ajak rembukan, beli kultivator. Ya kan mewakili. Ini loh aku sendirian ini. Sendirian sehari rampung. Sehari rampung. Kalau orang nyangkul berapa coba? Terus biaya nyangkul, kalau nanam kangkung orang nyangkul paling dapat nggak sampai 10 kali 10 lebaran. Tapi kalau yang punya alat sama-sama nanam kangkung sehari bisa sampai 2000 meter. Kalau ditanami nggak ketindes kayaknya itu. Iya. Itu loh logikanya gitu. Jadi petani tetap harus punya persatuan, harus bersatu. Makanya punya grup ini, walaupun yang jauh itu tidak bisa bantu materi, tapi saran itu penting. Hanya sekedar saran, masukan itu sangat penting. Makanya teman-teman yang muda ini banyak bertanya. Saran itu selalu banyak bertanya. Jangan Kira malu. Om 62 kurang berarti. Masih oke ya. di atas 6 kok. Jadi tambah kapur. Kapur kan 2 minggu Mas ya. Nah, 2 minggu baru ya bisa menetralkan. Yang cepat ya pakai Gamping. bukan Tapang. yang daun ketapang itu paling cepat. Kalau gampang ya usah podo itu 2 minggu. Aku ndek wingi maculi 2500 meter lho rong dino. Nah, Besok sore wah. rong itu sakmene iki rong dino. Macul, macul dewe, Hebat. macul dewe. Karo bapakku. Ini enggak nyampe Enak, sehari. ya, ngatur dewe. Ya kan? Jadi ini apalagi udah jadi gini tinggal bongkar traktor ini jret sekali wis. Ini setengah hari traktor ini. Kalau paritnya paling setengah hari. Kalau parit pakai RTH kan lebih cepat. Setengah hari kemarin sih. Setengah hari aja nih. Apalagi kalau nggak hujan tuh lebih cepat lagi. Kemarin Oh gitu ya. nah. Nggak anu saja, nggak lengket ya. Beli kultivator yang quick itu kan 12,5 juta. Kalau beli sendiri mungkin berat. Tapi kalau rombongan 5 orang hanya dibagi berapa per orang 3 juta toh. Gantian makanya. Gantian atau dibikin arisan kok 3 bulan ganti tempat ini yang beli ganti 3 bulan udah untuk nanam udah kembali gitu. Kultivator beli yang bagus itu yang 12,5 yang kita punya itu kan quick gitu. Itu lebih, Quick ya. lebih tahan, nggak ada berat gini kok terus macet, nggak ada. Kalau beli yang murah-murah itu kalau berat dikit macet, ini nggak macet. 7 jutaan kuwi. Jadi 12 juta? Enggak maksudnya sing murah-murah. Oh. tetap saran saya petani harus bisa bersatu. Katakan ya contoh lagi yang bisa bikin kohe itu tidak semua kan. Ada yang di daerah tertentu itu kohe sangat murah. Kerjasama dengan yang tidak bisa bikin kohe ini saling isi. Nah yang nggak bisa bikin kohe mungkin bisa bikin apalah ya kan, atau informasi apa, minimal berbagi informasi. Itu yang harus diharapkan, berbagi informasi penting. Katakan kayak saya nggak ada bibit, kebetulan Bang Faisal sana, Mas aku pengen nanam timun, kirim tak dus. Iya kan, contoh aku pengen jadam sulfur, kirimi bahan dasar ini gainen dhewe lho. Jadi manfaatkan orang yang bisa berbagi gitu. Jadi kita juga jangan minta terus ya. Sekali dibimbing besok harus bisa mandiri misalkan itu. Ya, minta terus ya nggak enak. Saya tanya terus ya nggak apa-apa toh. Kemarin Lali yo. Lali ya takon meneh ya. Lali takon meneh. Ya do lali dibintangi ngono ae. Lali ra dibintangi goleki takon. Pak Bintang tolong. Pokoknya tanya ulang nggak Pak? Ini kalau nanam mungkin ya, ini kalau aku nggak senang ya satu lokasi kayak Pak Slamet tadi, satu lokasi itu 2-3 tanaman, nggak seneng karena penyakit itu hanya situ aja. Kalau sekali seret satu ini penyakit yang ada hanya penyakit timun. Besok begitu diganti lombok, penyakit timun mati. Penyakit lombok nggak ada kan? Nah tanami pasti aman.
Nah, terus satu lagi ini kan aku kan nyewa pencar-pencar. Ini memanfaatkan keuntungan ya. Ini kan sampingnya jagung, aku sayuran sendiri. Wes enggak ada penyakitnya. Enggak ada penyakitnya. Karena penyakitnya jagung apa ya? Dia enggak, karena penyakit ini kan enggak ada. Penyakit jagung itu beda dengan penyakit sayuran. Iya. Andaikan ada yang sama, dia lebih condong ke sini. Gitu. Terus kayak apa yang sering sekarang bule ya. Jadi, kayak gini nanam, ini enggak ada bule, sini pasti aman. Sudah dipagari. Lalat buah enggak ada. Karena sebelum ini ditanami, lalat buah sini kan enggak ada. Gitu. Jadi, sayuran semua, lombok semua, luas. Pasti disuruh lalat buah pindah-pindah aja. Ini pasti ada. Ini kenapa aku nanam itu kayak lombok situ loh. Tidak ada 10 kali nyemprot ya. Udah tanam mulai tanggal bulan 3. Sekarang bulan berapa ini? Iya toh? Jelas. Nyemprot enggak ada pakai 10 kali. Karena sampingnya jagung ngapain disemprot? Iya. Gitu ya. Jadi, Mudeng. iya, paham maksudnya. Jadi Jadi, hama penyakit. Strategi itu penting. Jadi jangan Strategi perangnya ya. jangan takut orang nggak punya tanah, nyewa, milih tempat yang nggak ada hamanya. Ibaratnya apa perang ya, kita bikin pemukiman yang nggak ada musuhnya. Iya Kan lah. gitu ya, itu kan logikanya. Nyari tempat yang nggak ada musuhnya. Nah kalau kita apa hanya situ aja nanam sayuran, akhirnya endemik. Iya. Iya, toh? Iya. Pasti. Jadi kalau kita sudah sini, wah ini hama penyakitnya mulai banyak, kembalikan besok nyewa lagi di sana. Betul nggak? Pindah lagi. Enaknya orang Iya, Pak. orang penyewa gitu. Terus kedua, tanah gini ya, andai kan ini bekas jagung ya. Ini tak sewa, tak tanami lombok, biar nggak dipupuk, tetap berhasil. Karena apa? Tanaman jagung dengan lombok itu memiliki kesenangan yang berbeda. Apa yang Kebutuhan yang berbeda. kebutuhan yang di jagung itu belum tentu dibutuhkan lombok. Makanya kalau lombok di tanah nggak pernah tanami pasti bagus. Ya, itu kebanyakan itu. Jadi kalau ini aku pindah sini tanami lombok, modal fermentasi ada kan? Nah, Panen. Hmm. Percaya. nah itu. Tapi kalau udah lombok terus tanami lombok, tetap produksinya rendah. Gitu. Iya, iya. Itu kita ngambil apa strategi. Jadi kalau harga anjlok gini, harga lombok 15.000, tetap aja ketawa ya kan, karena kita biaya nggak sampai seperti yang geser kemarin. Siapa itu biaya lombok itu per batang 6.000, ngapain mahal-mahal? Iya toh, ngapain mahal-mahal? 6.000 potong ongkos panen 4.000 jebol kita. Pak Hedi sih 2.500 kok. Nah, itu Bisa 6.000. iya. Apa kabeh kuwi pupuke? Makanya ini dasarnya biasanya nek aku sederhana gampang-gampang sebari Ponska subsidi kuwi tutup mulsa. Tapi ya ding, sebelum tutup mulsa semprot fermentasi. Fermentasi itu menguasai hampir 80%. Pupuk itu ngomong tambahan aja. Jadi dia mengurai apa-apa yang ada di situ, Gitu. termasuk pupuk yang kamu sebar. Jadi sisa-sisa pupuk orang petani kuno, betul. ya. Ini petani-petani lawas ini. Jadi pupuk sisa dia itu kalau semprot pakai fermentasi urin kelinci dia akan terurai. Akan terurai, terus bisa dimakan tanaman yang kita tanam. Itu kita. Kalau ini kan pakai urea paling. Dia pupuk kimia full. Kimia. Jadi petani tradisional itu sebenarnya bisa kita manfaatkan. Jadi kita ngambil Bisa manfaatkan. apa kekurangan dia menjadi kelebihan kita. Intinya gitu. Kesempitan orang, kesempatan kita. Iya caranya ya, mahasiswa Iya. harus tahu itu kesempatan kita itu ngambil dari kesempitan orang. Kalau orang nggak sempit kita nggak akan sempit. Iya toh? Yang penting kita nggak merugikan kan gitu. Iya. Dalam arti ini nggak Prinsipnya merugikan itu. lah ya. Loh, tapi nggak merugikan. Wong ini Sebenarnya- malah tak ajak, ayo mas, iya. sampai nandur sayur aja, nandur berambang iki lho. Ibaratnya mung tak curi wiyah ae lho panen. Iki lho buktine nek melok panen ae ndak kayak sak dompol. Omah cerita karo bojone, "Oh iya Mas. Terusan pesen ke anu terong, engko piye engko warahno ya wis gampang ae sampai nandur." Padahal lagi ora ngerti ora tau nandur terong. Penting wis pokoknya semangat. Tapi nek tanah dia nggak pernah tanami terong,
pasti Pasti bagus kan. Iya. Nah, aku yakin aja ngomong karena aku yakin tanahnya dia pasti bagus. Gitu. Dan kelebihan petani tradisional itu telaten aja. Pasti berhasil kalau sedikit dikasih sentuhan pasti dia berhasil. Gitu. Jadi tak kasih tahu, ayo apa nandur sayuran aja. Pupuk mahal. Saiki jagung segini katakan dia 4 juta ya. 4 juta? Kalau tanami timun segini bisa dapat 10 juta. Tenan po. Lha iki melok ngitung to sampean. Aku nek ngusini rono iki kono piro per hari ya. Iya. Pirang kintal. Oh, nggih. Jadi termotivasi. Jadi aku juga mereka itu tak ambil kesempatannya tapi juga tak kasih peluang. Jadi kita sekarang udah nyelot tua itu tidak bisa sedekah harta, sedekah ilmu kan ya. Iya. Apa yang bisa kita berikan sama orang lain. Iya. Intinya, Amal jariah itu malah. Ya, masalahnya bener nggak, Mas? sebenarnya Ya, banyak hal. harusnya seperti itu. Aku cerita gini ya, kalau tak ceritakan dulu aku pengusaha juga di Kalimantan. Aku pelit. Ternyata sebenarnya apa yang saya miliki bukan milik saya. Usaha saya gagal total. Nah itu bukti bahwa itu bukan punya kita. Kenapa kita harus pelit? Iya. Ngono loh. Ini udah mencakup falsafah hidup iki wis panjang iku. Nek bahas ngono kuwi sok dino ae rampung-rampung kowe. Iki intine Tapi penting ini Tapi penting. supaya terbuka. tapi jangan Memang kita itu nggak sendirian. kita harus bisa bersama. Terus kedua jangan untuk tidak menimbulkan sombong ini jangan sampai terus ini punya itu Iya. hindari Punya kan. ini punya jangan sampai karena semua itu Allah yang punya itu harus diingat. Makanya sombong makanya duwe ilmu titik ngono wah wis ditakoni wong wah kowe golek larang kuliah larang. Nah, malahan ya. Iku, Malah sempit itu. Iku banyak ngono ku. Wah, kowe sekolah peng tahun. Saiki Mas Agung ngono, saya takoni jawab saya. Takoni jawab ngono. Ini kalau aku lebih senang itu apa yang saya terapkan dan apa saya lakukan saya bagi. Saya nggak pernah bicara teori. Nek tak ngomongnya mesti tak praktekin. Oke, ini ke lahan Lombok. Siap. Ya. Kita pindah ke lahan Lombok.